Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rusula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, insyaallah pada serial Al-Waqf wal Ibtida kali ini kita akan memulai kajian tentang aqsamul waqfi, jenis-jenis wakaf. Dikatakan pada kitab Al-Waqf wal Ibtida'u wa atharuhuma fi ikhtilafil mufassirin yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maqsarawi dan Syekh Dr. Muhammad Ad-Dusuki Amin Kahilah, bahwa ada 4 jenis al-waqfu. Yang pertama adalah al-waqfu al-idtirari, kemudian al-waqfu al-intidhari, lalu al-waqfu al-ikhtibari, dan yang keempat adalah al-waqfu al-ikhtiyari. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-waqfu al-idtirari. Huwa ma yu'radu lil qari'i bisababi daruratin. Waqaf al-idtirari adalah yang dilakukan oleh qari karena sebab darurat, min dhaiki nafasin au utasin au su'alin au nisyan, mulai dari kehabisan nafas atau bersin atau batuk atau lupa. Falil qari'i al-waqfu ala ay kalimatin lid-darurati, maka qari berhenti di kata mana saja karena darurat. Walakin ya'udu, akan tetapi dia kemudian mengulanginya, maksudnya mengulang bacaannya. Fayabda'u bil kalimati allati waqfun 'alaiha, maka dia melakukan ibtida pada kata yang tadi dia berhenti di situ. Awil lati qablaha, atau pada kata yang ada sebelumnya, mura'iyan fi dzalikal ibtida'il munasibi, dengan memperhatikan ibtida yang tepat atau yang pas. Wa summiya idtirariyan bisababi ad-daruratil kharijati an yadayil qari'i, dinamakan idtirariyan, idtirari ya, karena sebab darurat mendesak dari sisi qari. Itu jenis yang pertama, yakni al-waqfu al-idtirari. Jenis wakaf yang berikutnya adalah al-waqfu al-intidhari. Huwa al-waqfu 'ala al-kalimati 'indi jam'ihi lil qira'ati, yakni wakaf yang dilakukan pada kata yang pada kata tersebut terkumpul perbedaan qira'at, li bayanin ma biha min aujuhil khilafi, untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan khilaf yang ada pada kata tersebut. Jadi kalau kita membaca dengan beberapa qiraat, boleh berhenti pada sebuah kata untuk menjelaskan perbedaan bacaan kata tersebut antara satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Au li bayanil maqtu'i wal mausuli, atau untuk menjelaskan maqtu' dan mausul, mana yang dipotong, mana yang bersambung. Au li bayani i'rabi kalimatin, atau untuk menjelaskan i'rab kata tersebut. Au syai'in fiha, atau hal-hal lain yang ada pada kata tersebut. Wa hukmuhu al-jawaz, maka hukumnya adalah boleh. Jadi boleh kita melakukan wakaf di sebuah kata untuk memberikan pengetahuan, untuk menjelaskan pengetahuan terkait kata tersebut. Jenis berikutnya adalah al-waqfu al-ikhtibari. Huwa al-waqfu 'ala kalimatin laysat mahalan lil wuqufi, yakni wakaf pada kata yang kata tersebut tidak ada dalam posisi wakaf. Wa dzalika li bayani hukmiha min haitsu rasmiha maqtu'atun au mausulatun,
Yang demikian itu dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukumnya dari sisi rasam. Apakah dipisah maktu atau disambung mausul. Misalnya innama pada surat Al-An'am ayat 134, fahal hiya mafsulatun au mausulatun. Apakah innama di surat Al-An'am itu terpisah atau tersambung sebagaimana innama pada surat Al-Baqarah ayat 11. Jadi berhenti di ma, padahal itu bukan kata tempat waqaf. Awil waqfu ala kalimatin huzifat ya'uha, atau waqaf pada kata yang dibuang huruf ya-nya. Mislu wa aufu bi'ahdi uf. Nah, kita tahu ufi di situ adalah fi'il mudhari' madzum, tanda madzumnya adalah menghilangkan huruf illah, yaitu huruf ya. Jadi waqaf di situ untuk menunjukkan bagaimana cara bacanya. Apakah huruf ya-nya dimunculkan atau hanya cukup sampai huruf fa. Nah, ini disebut al-waqfu al-ikhtibari. Atau contoh lainnya waqaf pada surah Hud ayat 3. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Nah, bagaimana waqaf di yu'ti? Karena kita tahu yu'ti itu juga dalam posisi majazum dan tanda jazmnya adalah menghilangkan huruf illah, yaitu huruf ya. Apakah waqafnya dengan memunculkan huruf ya-nya atau cukup sampai huruf ta? Nah, berhenti di situ untuk kemudian memberikan contoh dan penjelasan, maka itu disebut al-waqfu al-ikhtibari. Atau misalnya waqaf pada surah An-Naml ayat 15. Wa qala alhamdulillah. Nah, jelaskan bagaimana waqaf di qala. Apakah alifnya tetap disertakan atau dihilangkan? Di kitab ini dijelaskan bahwa ketika wasal maka alifnya tidak dibaca karena bertemunya dua sukun, tetapi ketika waqaf maka alifnya harus dibaca. Hal-hal yang serupa juga misalnya menjelaskan tentang apakah ujung sebuah kata dibaca dengan izhar atau idgham, apakah dihadzaf atau diisbat, apakah rasamnya dengan ta majrurah atau dengan ta marbutah dan yang lainnya. Maka di kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Al-Ma'sarawi dan Syekh Dr. Kahilah ini, dia masuk ke dalam kategori al-waqfu al-ikhtibari. Kemudian disebutkan di kitab ini wa hukmuhu jaizun, maka hukumnya adalah boleh. Wa alaihi al-audatu ila al-kalimati allati waqfun 'alaiha, tetapi kemudian sama dengan al-waqfu al-intidhari, bacaannya diulang dari tempat dia waqaf, awil lati qabluha, atau tempat sebelumnya, fayabda'u haitsu kanal ma'na munasiban, ibtida dengan mempertimbangkan makna yang tepat. Jika kita perhatikan sepintas, maka al-waqfu al-ikhtibari ini hampir sama dengan al-waqfu al-intidhari. Makanya di beberapa syarah Jazariyah, semisal syarah yang ditulis oleh Dr. Aiman Nursi Suwaid, kita tidak menemukan al-waqfu al-intidhari. Beliau hanya mencantumkan al-waqfu al-ikhtibari. Namun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Kalau al-waqfu al-intidhari, dia penjelasan terhadap sebuah kalimah atau kata secara mandiri, tidak terkait dengan kata selainnya. Sementara al-waqfu al-ikhtibari, kalau kita perhatikan contoh-contohnya tadi, ini terkait antara bagaimana kondisi sebuah kata dengan kata yang ada setelahnya. Walaupun perbedaan ini sangat tipis, bisa diperdebatkan, tapi setidaknya itu yang membedakan antara al-waqfu al-intidhari dengan al-waqfu al-ikhtibari.
Dengan demikian sudah 3 jenis wakaf yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Masuk insyaallah kita ke al-waqfu al-ikhtiyari. Pembahasan al-waqfu al-ikhtiyari ini adalah yang paling panjang, sehingga akan kita pisahkan dalam video tersendiri penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma rahamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.